Mukha ba akong magnanakaw, Joel? I'll try to see you as much as I can. I promise. Ha? Saan ka pupunta? Es verdad, mi querido. What do you want from me, Connie? Your ankles. Like that. Squeeze it. Masigit ba? Jab, jab, straight. Halo bro, pada kali ini aku bakal mengisahkan film Laku Wierida 2023, menceritakan tentang seorang pemuda yang merasa bosan dengan kehidupannya, terutama masalah percintaan. Dia sering gonta-ganti pasangan, sampai pada akhirnya dia merasa bosan. Lalu dia ketemu sama seseorang yang satu frekuensi dengannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, daripada penasaran, langsung kita gas aja ke ceritanya bro. Kisah memperlihatkan seorang pemuda bernama Jul yang sedang duduk merenungi nasibnya. Tak lama datang seorang wanita yang ingin main dengannya. Namun Jul menolak dan bahkan mengusirnya dari rumah. Mukha ba akong magnanakaw, Joel? Pagsisisihan mo to. Jul ini bisa dibilang anak orang kaya, tapi sayangnya dia korban broken home. Jadi terkadang dia membawa orang lain masuk ke rumahnya dan bebas melakukan apa aja yang dia mau. Masalahnya, hal itu lama-lama membuatnya jadi bosan. Beberapa tahun kemudian Jul akhirnya masuk ke perguruan tinggi. Lalu dia ketemu dan kenalan sama seorang wanita bernama Maria. Maria ini adalah seorang mahasiswa jurusan ilmu keguruan. Dia sedang dalam masa pekerjaan tesis. Hari itu menjadi perkenalan yang baik bagi mereka. Tapi tak lama Maria harus pergi karena ada seorang bapak-bapak memarahi Maria dan memintanya untuk segera pulang. Sabi ko na nga ba, pick up line. Alam ko hindi ka maniniwala dito eh. Wow, ako pa talaga, no? Wow. Tell me about your mother. Hindi ko kabisado yun, syempre. Ito na lang, sige. Ilan sila magkakapatid? Vete a casa. Ahora. Jul menceritakan kejadian ini pada sahabatnya yang bernama Daniel. Intinya, dia senang ketemu sama Maria, dan sepertinya dia telah jatuh cinta padanya. Jul ingin lebih dekat dengan Maria. Jadi, malam itu mereka ketemuan kembali. Boyfriend ko? Yes! Siloso pala siya. Oh! Yes. Su nombre es Eduardo. Wow. I knew he was a cruel and abusive husband. Jadi bapak-bapak tadi yang mengajak Maria untuk pulang itu ternyata adalah ayahnya Maria. Jul mengira itu adalah suaminya. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus buat Jul deketin Maria. Ayahnya Maria memang dari dulu seperti itu. Keras dan tegas, apalagi semenjak orang tua mereka berpisah. Malam harinya mereka lanjut bercocok tanam. So si dad mo ang nag-aalaga sa'yo. Parang full charge na siya. Pagi-pagi Jul sudah tidak menemukan Maria. Dia bertanya pada resepsionis, namun tidak ada pesan untuknya kemana Maria pergi. Jul sudah pasrah, kalau mungkin dia tidak akan lagi bertemu dengannya. Tapi ternyata malam itu Maria kembali muncul. Maria ini punya kesibukan lain. Dia mengatakan kalau punya kerjaan sampingan dan harus menyelesaikan tesisnya. Hingga pada akhirnya mereka kembali bercocok tanam. I'm flying to Zamboanga to. Ha, hindi ako nakapagpaalam ng maayos diyan. May gusto lang sana akong itanong sa'yo. I couldn't stop thinking about you. Give me one good reason. Gaano ka ba katagal doon? Saking tidak ingin terpisah, mereka memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah dan terus bersama di sana. Let's do it. Namun beberapa bulan bersama, Jul merasa mulai sedikit bosan. Apalagi dengan ayahnya Maria. Seolah ayahnya Maria menjadi penghalang mereka untuk segera menikah. Jadi Maria ini sudah lama tinggal berdua dengan ayahnya saja. Ibunya berpisah dengan ayahnya karena masalah prinsip. Sampai sekarang Maria belum bisa menemukan ibunya. Dan dia sangat rindu. You don't want me to meet your friends? I get it. I-research ko yan. Sa Spanish, ang ibig sabihin nun. Suatu hari Jul melihat Maria bersama cowok lain. Saking kesalnya Jul lantas mencegat Maria dan melabraknya.
Sorry, busy lang. Sabihin mo lang sa akin, kakilala ko yung... Tapi Jul malah wirang. Ternyata pria ini adalah suaminya Maria. Dan Jul ini hanyalah sebagai selingkuhan Maria saja. Dari situ Jul benar-benar merasa tertipu oleh Maria. Mereka berantem dan terjadi konflik. You fucking did not! Para makalaya sa papa ko. Hindi dahil... Para maging kirido mo? Si Javi. Ang show, di ba? Maganda, right? Guy and he doesn't deserve to be treated like shit by me. Beberapa tahun telah berlalu. Kini Jul sudah menjadi seorang bapak-bapak yang memiliki istri dan 1 orang anak. Saat itu mereka habis dari gereja, dan HP Jul tertinggal di dalam. Seorang wanita menemukan HP-nya dan mereka pun akhirnya kenalan. Mereka bertukar nomor HP. Dan sejak saat itu Jul tidak bisa melupakan wanita itu. Nagbabibrate yung phone mo. You're too young to have Alzheimer's, Leo. Malamnya diam-diam mereka ketemuan. Diketahui nama wanita itu adalah Connie. Dan akhirnya mereka langsung bercocok tanam. Sige nga, Leo, sabihin mo nga sa akin. Does it really matter? Have some wine so you could relax. Jul punya istri bernama Chris. Chris ini lebih suka olahraga untuk membentuk tubuhnya. Chris selalu nge-gym bareng temennya yang bernama Desi. Tapi di sini Chris hampir aja kena prot-prot sama pelatihnya. Beruntung dia masih ingat yang ada di rumah. Squeeze it. Down. Masigit ba? Jab, jab, straight. Semenjak ketemu sama Connie, Jul sering dihubungi olehnya. Tapi Jul tidak mengangkat ataupun membalas. Karena hal itu agak sulit, mengingat Jul hampir selalu bersama dengan keluarganya. Bahkan ketika mereka di kafe yang sama pun Connie juga ada di sana. Jul lalu izin pura-pura ke toilet dan berbicara dengan Connie. Intinya jangan menghubunginya setiap saat. Dia tidak bisa. Jul janji akan mengajak Connie jalan-jalan keluar kota untuk liburan bersama. Dan janji itu pun dia tepati. Anong ginagawa mo dito? But I miss you so much. Huh? I'm so... Finally, it's here! Yeah, you're right. Out of the way nga. Bakit ngayon mo lang sinabi? I'm sorry. Mereka memang sering bersama-sama. Namun kebersamaan mereka ini hanyalah sebatas partner bercocok tanam saja dan tidak lebih. Connie ingin hubungan mereka ini terus berlanjut. Dia sudah merasa nyaman. Tapi sayangnya Jules selesai bercocok tanam langsung pulang karena dia punya urusan lain. Connie yang merasa bete lantas mendatangi rumah ibunya. Sudah lama sekali mereka tidak ketemu. Dia cerita kalau dia kenal sama orang yang dia cintai, tapi terhalang dengan keadaan. Ibunya mensupport Connie bahwa pria baik masih banyak di luar sana. Lalu beberapa hari kemudian Jul datang ke rumah Connie dan ibunya. Bagaimana dia bisa tahu? Di sini itu Jul baru sadar kalau ternyata Connie ini adalah orang yang pernah dia cintai dulu. Ya, dia adalah Maria. Connie adalah nama lain dari Maria. Mereka akhirnya bertemu kembali setelah bertahun-tahun lamanya. Maria ternyata juga sudah pisah dengan mantan suaminya. Mereka ingin sekali lagi bersama, dan kebetulan jalan mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Jadi suatu hari Chris ini ketahuan lagi bercocok tanam sama pelatihnya. Oleh dasi kejadian itu direkam, lalu dilaporkan kepada Jul. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk bercerai. Goodbye. Akhirnya Jul dan Maria kembali bersama-sama. Mereka akhirnya menikah. Bahkan anaknya Jul pun juga suka dengan Maria. Itulah film La Querida, bro. Menurut kalian, pesan moral apa yang ada pada film ini? Komen ya, bro. Sampai di sini cerita film kali ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya ya.